Halo semuanya, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di Dapur CDC. Semoga teman-teman semuanya sehat dimanapun berada ya. Pada video kali ini masih dalam edisi memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membuat choux éclairclang dalam bahasa Prancis atau dalam bahasa Indonesianya yaitu choux éclaircline yang bertemakan Indonesia merah putih. Ini adalah pertama kali saya membuat kue ini. Mohon masukannya ya teman-teman dan bunda-bunda semuanya. Choux éclairclang ini adalah inovasi dari choux pastry dari Prancis. Kue ini memiliki luaran yang mirip seperti cangkang retak dengan tekstur yang renyah. Dengan isian berisi krim manis yang melimpah sehingga membuat kue ini enak banget. Dijamin bakal laris manis jadi cemilan di rumah atau ide jualan 17-an nanti. Untuk tahu cara pembuatannya, yuk nonton video ini hingga selesai ya. Pada tahap pertama, saya akan membuat diplomat krimnya terlebih dahulu untuk isian choux. Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan antara lain setengah sendok teh ekstrak vanila, sejumput garam, 60 gram gula pasir, 240 ml susu cair, 2 kuning telur, dan 25 gram tepung maizena. Untuk cara pembuatannya, di sini saya akan memanaskan susu terlebih dahulu dengan menambahkan ekstrak vanila, sejumput garam, aduk-aduk lalu masak secara pasteurisasi dengan suhu kurang dari 100 derajat Celcius, yaitu kira-kira sampai mendidih di bagian pinggiran wajan seperti ini. Jika sudah ada gelembung-gelembung kecil di bagian wajan seperti ini, kemudian angkat. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan kuning telur dan gula pasir, aduk-aduk kedua bahan hingga tercampur merata. Tidak perlu sampai gulanya larut, cukup sampai tercampur merata saja. Selanjutnya, tambahkan tepung maizena dan aduk kembali hingga tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini, selanjutnya tambahkan susu yang telah dipanaskan sebelumnya. Tambahkan secara bertahap ya bun, jangan sekaligus. Ini bertujuan untuk menyamakan suhu antara adonan telur dan juga susu. Atau metode ini berfungsi untuk menahan temperatur sehingga temperatur di telur dengan susu yang ditambahkan hampir sama dan tidak membuat telur matang. Jika susu ditambahkan secara langsung tanpa bertahap dengan temperatur susu yang cukup tinggi, ini dapat mengakibatkan telur akan menggumpal. Oleh karena itu, tambahkan secara bertahap sambil terus diaduk ya. Jika semua susu sudah ditambahkan dan sudah tercampur merata, selanjutnya tuangkan adonan kembali ke wadah untuk memasak. Lalu masak di api sedang cenderung kecil, sambil terus diaduk hingga adonan mengental. Dan jika adonan sudah mengental seperti ini dan telah muncul gelembung-gelembung kecil atau blubuk-blubuk seperti ini, kemudian angkat. Selanjutnya, sisihkan ke wadah lain. Dan kemudian tutup menggunakan plastik wrap agar permukaan adonan tidak kering. Tutup hingga menempel antara adonan dengan plastiknya agar nanti adonannya tidak beruap dan basah, sehingga dapat mengakibatkan choux tidak tahan lama. Selanjutnya, tunggu agak dingin dan kemudian simpan di chiller. Pada tahap kedua, saya akan membuat cracklinnya atau lapisan luaran choux yang crunchy. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu 60 gram margarin, 50 gram gula halus, 70 gram terigu, dan juga tambahan pewarna makanan merah putih. Maaf untuk pewarna makanannya tidak terikot ya bun. Untuk cara pembuatannya sangat mudah sekali, yaitu siapkan wadah, masukkan margarin dan tambahkan gula halus, aduk hingga tercampur merata. Jika sudah tercampur merata seperti ini, teksturnya sudah agak licin, kemudian tambahkan tepung terigu dan aduk kembali hingga tercampur merata.
Jika sudah tercampur merata seperti ini, selanjutnya bagi adonan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama saya masukkan ke wadah lain, selanjutnya beri pewarna makanan warna putih seperti ini, sebanyak setengah sendok teh. Lalu aduk hingga merata. Dengan menambahkan pewarna makanan warna putih, adonan yang semulanya berwarna kuning menjadi warna putih seperti ini. Selanjutnya, adonan berwarna putih ini dimasukkan ke dalam piping bag, lalu sisihkan terlebih dahulu. Untuk sisa adonan sebelumnya, tambahkan pasta red velvet sebanyak setengah sendok teh, aduk hingga merata. Ini untuk warna merah pada benderanya nanti. Nah, jika sudah tercampur merata seperti ini warnanya, kemudian masukkan ke dalam piping bag seperti adonan putih sebelumnya. Adonan crackling merah putih sudah selesai. Selanjutnya, siapkan mat atau alas kerja, kemudian letakkan baking paper di atasnya. Di sini penggunaan mat saya gunakan untuk mencetak garis dari adonan yang dibuat sebelumnya untuk lapisan crackling dengan ukuran 12 inch. Selanjutnya, potong piping bag bagian bawahnya, lalu tarik garis merah menggunakan adonan crackling yang telah dibuat sebelumnya. Di sini untuk garis warna merah saya buat 2 garis. Ini bisa disesuaikan dengan keinginan bunda-bunda di rumah ya. Setelah menarik garis warna merah, selanjutnya tarik garis warna putih, supaya nanti akan membentuk warna bendera merah putih. Untuk berikutnya, lakukan dengan cara yang sama hingga selesai. Jika sudah selesai ditarik garis, kemudian tutup dengan bagian baking paper. Lalu gilas menggunakan rolling pin. Dan ternyata prediksi saya tidak tepat, ini kelebihan ya bun untuk 12 inch. Jadi dapat disesuaikan kembali dengan ukurannya ya bun. Nah, ini untuk adonan yang kelebihan ini akan saya potong ujungnya, dan adonan saya letakkan di bagian bawah seperti ini. Lalu gilas kembali hingga ketebalan lebih kurang 1,5 mm. Nah, jika sudah digilas, lalu simpan di freezer hingga mengeras. Tahap berikutnya yaitu membuat choux atau sus. Bahan-bahannya yaitu 55 gram margarin, 60 ml susu cair, 60 ml air, 70 gram terigu, sejumput garam, 1 sendok makan gula pasir, dan 2 butir telur. Untuk cara pembuatannya, siapkan wadah untuk memasak, masukkan susu cair dan air, juga margarin, serta garam dan gula pasir, lalu panaskan, aduk-aduk agar gula tidak karamelisasi dan masak hingga margarin mencair, tercampur merata dan benar-benar mendidih. Jika sudah mendidih seperti ini, kemudian kecilkan api, lalu tambahkan tepung, aduk-aduk hingga merata dan masak hingga adonan benar-benar kering. Jika kira-kira adonan sudah kering seperti ini, lalu angkat dan masukkan ke wadah lain dan dinginkan. Ini untuk adonannya sudah benar-benar dingin. Kemudian tambahkan telur. Untuk telurnya di sini saya kocok terlebih dahulu agar lebih mudah untuk dicampurkan dengan adonannya. Di sini penambahannya saya tambahkan secara bertahap untuk memudahkan proses pencampuran.
Nah, jika semua adonan sudah tercampur merata seperti ini, lalu adonan dimasukkan ke dalam piping bag untuk memudahkan saat mencetak susnya nanti. Selanjutnya, siapkan loyang yang sudah dialasi dengan baking paper, lalu ambil adonan choux atau sus yang telah dimasukkan ke dalam piping bag sebelumnya, potong bagian bawah piping bag, dan cetak di dalam loyang disesuaikan dengan keinginan teman-teman dan bunda-bunda di rumah ya. Di sini saya cetaknya dengan ukuran sedang, yaitu muat satu deret loyang ini 3 buah choux. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga adonan semuanya habis. Nah, jika semua adonan sudah selesai dicetak, selanjutnya ambil adonan crackling yang telah di freezer sebelumnya. Lalu potong sesuai ukuran choux yang dicetak sebelumnya. Di sini untuk memotongnya saya gunakan ring cutter ukuran 5 cm. Dan hasil potongannya merah putih seperti ini bun. Menarik sekali ya. Adonan crackling yang sudah dipotong selanjutnya diletakkan di atas choux. Lakukan dengan cara yang sama seperti ini hingga selesai. Jika semua choux sudah diberi topping crackling di atasnya, sudah kelihatan vibes tema kemerdekaannya ya bun. Nah, selanjutnya panggang pada suhu 190 derajat Celcius api atas bawah selama 25 menit, tergantung oven masing-masing ya. Sebelum memanggang, dipastikan ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya bun. Setelah 25 menit, choux sudah mengembang dan agak browning. Selanjutnya, angkat dan dinginkan hingga bisa dipegang. Tampilan choux-nya gemoy-gemoy banget ya bun. Selain itu, tampilan cangkang retaknya juga sangat unik. Nah, sambil menunggu choux-nya agak dingin, mari kembali ke krim diplomatnya terlebih dahulu. Sebelumnya, siapkan bubuk whipped cream yang sudah dimixer dengan air dingin sesuai petunjuk kemasan hingga mengental seperti ini. Lalu, keluarkan krim yang di-chiller sebelumnya dan diaduk-aduk dengan spatula hingga hancur seperti ini. Selanjutnya, krim ini ditambahkan ke dalam whipping cream dan kemudian mixer pada kecepatan tinggi hingga tercampur merata dan mengental. Jika krim sudah mengental seperti ini, selanjutnya ratakan menggunakan spatula supaya semuanya tercampur merata. Wah, ini enak banget ya bun, sup creamy dan kebayangkan makan choux plus krim dingin, manis dan creamy, enak banget pastinya. Selanjutnya, krim ini dimasukkan ke dalam piping bag, lalu ambil choux egg crackling atau choux egg crackling, bolongkan bagian bawahnya, dan isi dengan diplomat krim hingga memenuhi semua sisinya. Lakukan dengan cara yang sama untuk choux lainnya. Jika semua choux sudah diisi dengan krim, selanjutnya beri ornamen hiasan bendera merah putih di atasnya. Dan tara, ini dia choux egg crackling tema merah putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Selanjutnya, choux ini siap untuk dinikmati. Untuk tekstur luarnya, ini crunchy banget dan berbentuk cangkang retak yang unik sekali. Dan ketika dibelah, teman-teman akan disambut oleh isian krim yang melimpah, yang rasanya manis tapi tidak terlalu manis yang bikin enak. Dan ini adalah perpaduan rasa creamy dan crunchy yang enak banget, dijamin bakal ketagihan. Selamat mencoba di rumah bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Selamat memperingati HUT RI ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Semangat! Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, and share video ini ke teman dan kerabat bunda-bunda ya. Jikalau ada salah, mohon maaf. Sampai berjumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.